You are what you eat. Menjadi seperti Kristus yang kita sambut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, seorang ahli nutrisi dari Skotlandia yang bernama Gillian McKeith menerbitkan buku You Are What You Eat. Gagasan utama di dalam buku ini sangat sederhana, tetapi sekaligus memiliki dampak yang sangat besar. Kesehatan fisik dan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi setiap hari. Menurut McKeith, makanan membentuk tubuh dan juga membentuk kesehatan kita. Dan ketika berbicara tentang kesehatan, ini bukan hanya soal berat badan, bukan. Tetapi ini juga berbicara tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Karena itu, di dalam bukunya, ia mendorong orang untuk memilih makanan yang baik, makanan yang alami, dan tentu makanan yang sehat. Dia juga menekankan bahwa perubahan kecil di dalam pola makan seseorang dapat membawa perubahan besar di dalam hidupnya. Dan dia merangkum semua gagasan itu dalam satu kalimat yang terkenal, You are what you eat. Kamu adalah apa yang engkau makan. Ya. Jangan mulai ditanya, jadi kalau makan babi nanti jadi seperti apa gitu, bukan. Tentu saja, McKeith berbicara tentang kesehatan jasmani. Namun saya mau melihat perspektif yang lain pada saat ini, yakni ketika kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita hendak diajak melihat makna yang lebih jauh dan lebih dalam. Jika makanan bisa membentuk tubuh kita, maka Ekaristi yang kita sambut akan membentuk jiwa kita. Jika tubuh dibangun oleh apa yang kita makan setiap hari, maka kehidupan rohani kita pun dibentuk oleh Kristus yang kita sambut dalam komuni kudus. Dengan kata lain, dalam hidup beriman juga berlaku prinsip yang sama. Jika kita menerima Kristus, kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan perjalanan mereka di padang gurun. Pada saat itu orang-orang Israel mengalami kelaparan dan mereka menjadi lemah. Tetapi Tuhan memberi mereka makanan, memberikan mana yang turun dari surga. Mana itu bukan hanya makanan, tetapi para penafsir mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa Allah sungguh memelihara umatnya. Mana hanyalah persiapan menuju karunia yang lebih besar. Sebagaimana kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Perlu kita garis bawahi bahwa Yesus tidak hanya memberi roti kepada umatnya, tetapi ia memberikan dirinya sendiri, tubuh dan darahnya. Bahkan ia berkata, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, inilah inti iman kita setiap kali kita merayakan Ekaristi. Makan dagingku dan minum darahku, dan ia mempunyai hidup yang kekal. Dalam Ekaristi, kita tidak sekedar mengenangkan Yesus, tetapi kita sungguh menerima Dia yang hidup
dan ada bersama dengan kita. Karena itu, dalam buku pedoman resmi perayaan Ekaristi, gereja kita, Missale Romanum, disebutkan bahwa Ekaristi adalah fons et culmen totius vitae Christianae. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Kita tahu bahwa seluruh sakramen yang lain juga selalu mengalir dan akan bermuara kepada perayaan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang kita makan akan berubah menjadi bagian dari tubuh kita. Namun dalam Ekaristi, yang terjadi adalah sesuatu yang justru kebalikannya. Santo Agustinus mengatakan bahwa ketika kita menerima tubuh Kristus, bukan Kristus yang berubah menjadi kita, bukan. Melainkan kitalah yang diubah untuk menjadi seperti Kristus. Sekali lagi, setiap kali kita menerima Ekaristi, bukan Kristus yang diubah menjadi diri kita, tetapi kitalah yang diubah untuk menjadi seperti Kristus. Imitatio Christo. Dan inilah yang menjadi keajaiban dari Ekaristi, dari tubuh dan darah Kristus yang hari ini kita rayakan. Setiap kali kita menyambut komuni kudus, Kristus masuk ke dalam hidup kita untuk membentuk hati kita menjadi serupa dengan hatinya. Yesus ingin mengubah cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak. Ia ingin membentuk kita menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih rendah hati, dan menjadi pribadi yang memiliki kerelaan untuk berkorban. Karena itu, pertanyaan penting bagi kita bukan apakah saya sudah menerima komuni, bukan. Pertama-tama bukan. Tetapi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah hidup saya semakin menyerupai Kristus yang saya terima di dalam perayaan Ekaristi dalam komuni kudus. Jika setiap minggu atau mungkin ada yang setiap hari kita menerima Kristus yang penuh belas kasih, seharusnya kita semakin mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jika kita menerima Kristus yang rendah hati, seharusnya kita juga semakin mampu untuk meninggalkan kesombongan kita. Jika kita menerima Kristus yang menyerahkan hidupnya bagi banyak orang, seharusnya juga kita belajar memberi diri bagi sesama. Sebagaimana Yesus yang memecah-mecahkan roti dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku." Kita juga harus berani untuk mengatakan yang sama di dalam kehidupan sehari-hari, "Terimalah, inilah hidupku." Ekaristi bukanlah ritual yang hanya berhenti dalam perayaan di altar, tetapi Ekaristi yang sungguh harus berlanjut di dalam kehidupan kita. Dalam salah satu doa sesudah komuni, biasanya gereja memohon agar misteri yang dirayakan menghasilkan buah dalam kehidupan umat beriman. Artinya, ukuran keberhasilan Ekaristi bukan hanya kehadiran kita di dalam gereja, tetapi perubahan hidup yang nyata setelah kita meninggalkan gereja. Orang-orang yang menghayati Ekaristi di dalam kehidupannya dikatakan dia memiliki kehidupan yang ekaristis, di mana Kristus nampak dan hadir di dalam dirinya. Lalu bagaimana itu nampak di dalam kehidupan sehari-hari? Hidup yang ekaristis bisa kita lihat dalam beberapa pertanyaan ini. Apakah saya menjadi suami atau menjadi istri yang lebih sabar? Hidup yang ekaristis
Bisa kita lihat dalam pertanyaan ini, apakah saya menjadi orang tua yang lebih mengasihi anak-anak? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih jujur di dalam pekerjaan kita? Apakah kita menjadi lebih peduli kepada mereka yang miskin, sakit, dan menderita? Di dalam sikap-sikap itu, buah-buah Ekaristi terlihat, dan karena itu hidup kita dikatakan sebagai hidup yang ekaristis. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus berkata, karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kita semua makan dari roti yang sama. Karena itu Ekaristi bukan hanya menyatukan kita dengan Kristus, tetapi juga menyatukan kita satu sama lain. Tidak mungkin kita menerima Kristus di altar, tetapi tetap memelihara kebencian kepada sesama. Ini makna eklesiologis. Bagaimana kita hidup sebagai gereja, sebagai saudara satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita maju menerima komuni, lalu kita menjawab amin, kita sebenarnya sedang berkata, ya Tuhan, aku ingin Engkau hidup dalam diriku. Aku ingin Engkau mengubah hatiku. Aku ingin menjadi semakin seperti Engkau. Inilah harapan-harapan yang seharusnya selalu tumbuh di dalam hati kita setiap kali kita menyambut tubuh Tuhan ketika kita berkata amin. Maka hari raya tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kita akan satu kebenaran yang sederhana, tetapi sangat mendalam. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jika yang kita makan adalah Kristus sendiri, maka biarlah Kristus terlihat di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih-Nya menjadi kasih di dalam diri kita. Biarlah pengampunannya menjadi pengampunan kita. Biarlah kerendahan hatinya menjadi kerendahan hati kita. Dan biarlah pengorbanannya menjadi pengorbanan kita. Dengan demikian, Ekaristi tidak hanya kita rayakan di altar ketika kita hadir di gereja ini, tetapi Ekaristi akan menjadi sungguh hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui hidup kita, biarlah dunia dapat melihat wajah Kristus yang masih hadir, wajah Kristus yang masih bekerja, wajah Kristus yang mengasihi kita sampai hari ini. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi menjadi puncak dan pusat kehidupan kita, dan biarlah diri kita diubah oleh Kristus sendiri menjadi seperti dirinya sendiri. Amin.